Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 396-400 di kapal pesiar menuju Dark Point dari pulau terpencil. Lin Dong dan Huang Fu Siyu bersandar di pagar pembatas kapal pesiar, mengobrol dan mengagumi pemandangan di sepanjang jalan. Dari waktu ke waktu, ikan terbang keluar dari air, seolah menggoda Lin Dong dan yang lainnya. Lin Dong juga dalam suasana hati yang baik dan dia juga lapar. Saya menangkap beberapa ikan yang melompat keluar dari air. Setelah membunuh, bersihkan, pindahkan panggangan keluar dari kapal pesiar. Kemudian nyalakan api dan mulailah memanggang ikan di atasnya juga. Seluruh proses selesai dalam sekali jalan, tanpa jeda apapun. Huang Fu Siyu menyaksikan Lin Dong menangkap, membunuh, dan memanggang ikan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi senyuman muncul di sudut mulutnya. Orang super kuat di tahap akhir daftar dewa benar-benar bisa memanggang ikan. Dan gerakannya sangat terampil. Dia benar-benar penasaran dengan apa yang dialami Lin Dong. Bakat Lin Dong benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tidak peduli di faksi mana dia dilahirkan, dia adalah sosok inti yang mutlak. Tapi sepertinya dia melakukan semuanya. Pertama dia membawa Luo Hongyu yang sekarat kembali dari ambang kematian. Lalu dia mendetoksifikasi ayahnya. Dan sekarang dia bahkan bisa memanggang ikan. Dia ingin mengenal Lin Dong lebih jauh lagi. Segera, setelah ikannya dipanggang, Lin Dong mengambil satu dan menyerahkannya kepada Huang Fu Siyu dan berkata, "Nona Siyu, apakah kamu lapar juga? Aku akan memberimu satu. Jika tidak cukup, ambillah sendiri." Kamu, Huang Fu Siyu mengambil ikan bakar dan mengucapkan terima kasih. Lalu dia mulai memakan ikan bakar itu dalam gigitan kecil, tapi matanya tidak pernah lepas dari Lin Dong. Pada tahap akhir daftar dewa, tidak semua orang bisa memakan ikan bakar dengan karakter seperti ini. Rasanya sangat enak dan sepertinya memiliki beberapa keterampilan. Setelah Lin Dong memberi Huang Fu Siyu ikan bakar, dia mulai makan sendiri. Rasanya masih familiar. Hanya saja ikan laut jenis ini jauh lebih nikmat dibandingkan dengan ikan yang dipelihara di kolam. Lin Dong menyelesaikan satu potong dalam beberapa detik, lalu mengambil yang kedua dan mulai makan. Huang Fu Siyu makan satu potong, dan Lin Dong menghabiskan sisanya sendirian. Melihat Lin Dong melahap makanannya, Huang Fu Siyu merasa bahwa master pada tahap akhir daftar dewa ini tampaknya tidak memiliki kesadaran seorang master sama sekali, dan tidak berbeda dari orang biasa. Usai makan, Lin Dong merapikan kembali tempatnya, lalu berbaring di kursi dan berjemur di bawah sinar matahari. Huang Fu Siyu duduk di sebelah Lin Dong dan memandangnya. Lin Dong sedikit tertekan. Huang Fu Siyu telah menatapnya sejak dia naik perahu, dan matanya tidak pernah lepas. Entah dia sedang membunuh ikan, memanggang ikan, atau memakan ikan, meskipun dia sedang berbaring di kursi dan berjemur di bawah sinar matahari, dia akan duduk di sampingnya dan mengawasinya. Wanita dangkal lainnya yang hanya peduli dengan penampilannya. Lin Dong berpikir dengan sedikit kepura-puraan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Lin Dong tidak tahan lagi. Dia duduk dan menatap wajah Huang Fu Siyu yang tak tertandingi dan bertanya, "Nona Siyu, apakah ada bunga di wajahku?" "Tidak." "Lalu kenapa kamu menatapku seperti ini? Kamu sudah seperti ini sejak kamu naik perahu." "Bukankah itu diperbolehkan? Bukankah wajah seseorang dimaksudkan untuk dilihat oleh orang lain, diminta? Ini tidak sopan. Coba pikirkan dari sudut lain. Bagaimana perasaanmu jika aku menatapmu sejak kamu muncul? Kamu pasti akan menyebutku gangster, kan? Jadi meskipun kamu cantik, aku tidak bisa menyebutmu hooligan. Tapi kamu harus menghentikannya.
Lindong berkata dengan depresi. Tidak, aku tidak akan menyebutmu gangster. Sebaliknya, aku akan sangat senang. Setidaknya aku bisa menarik perhatianmu. Tapi sekarang aku sudah lama melihatmu. Kamu tidak mau melihat saya. Saya merasa sangat kecewa. Huang Fu Siyu berkata dengan serius. Lindong tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Apakah pesonaku benar-benar hebat sekarang? Bahkan wanita tak tertandingi seperti Huang Fu Siyu akan jatuh cinta padanya. Sejujurnya, Huang Fu Siyu jelas merupakan wanita tercantik yang pernah dilihatnya, bahkan tidak sebanding dengan Murong Qingge. Sayangnya Nai He sudah memiliki Yun Si. Salah. Yun Si adalah wanita tercantik di hatiku. Nona Siyu, beritahu aku, mengapa kamu datang ke sini? Lindong bertanya dengan serius. Bukan apa-apa, sebenarnya, ini hanya untuk berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ayahmu juga bertarung dengan wali ilahi keluarga Tang untuk menyelamatkanku. Kalau tidak, dia tidak akan terluka. Lagi pula, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Kamu benar, kata Lindong. Dia mengira Huang Fu Siyu sedang berbicara tentang berterima kasih padanya karena telah mendetoksifikasi ayahnya. Bukan untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan ayahku, tapi untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan kita semua. Apa maksudmu? Tanya Lindong bingung. Itu tidak menarik. Aku hanya ingin berterima kasih karena telah membunuh penjaga tingkat dewa dan menyelamatkan kita semua. Jika bukan karena kamu, tidak ada dari kita yang akan selamat, tuanku yang berwajah perak. Huang Fu Siyu memandang Lindong berkata sambil tersenyum. Pikiran Lindong langsung menjadi gila. Menemukan, bagaimana dia bisa dikenali oleh Huang Fu Siyu ketika dia telah menyamar dengan baik dan bahkan berganti pakaian. Dia pasti menipu dirinya sendiri, kanan. Itu pasti, saya benar-benar tidak bisa mengakuinya pada diri saya sendiri. Apa yang Nona Siyu katakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Lindong bertanya dengan nada sok. Apakah kamu tidak mengerti? Kalau begitu izinkan saya menjelaskan bahwa Anda, Lindong, adalah Lord Silverface, pemimpin kelompok tentara bayaran api merah sudut gelap. Apakah ini cukup jelas? Nona Siyu bercanda. Bagaimana saya bisa mungkin itu Lord Silverface? Lord Silverface harus berusia setidaknya beberapa dekade untuk dapat mencapai level dewa. Berapa umur saya? Pernahkah Anda mendengar hal ini? Belum pernah. Mendengarnya, Lindong menatap mata Huang Fu Siyu yang menggoda dan tidak berkata apa-apa. Huang Fu Siyu juga menatap mata Lindong. Keduanya saling menatap selama hampir 1 menit. Lindong hanya membuang muka. Sin menghela nafas tak berdaya. Mata Huang Fu Siyu memberitahunya bahwa dia tidak berbohong. Tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Dengan kata lain, meski dia menyamarkan penampilannya, bau di tubuhnya tetap sama. Lindong tidak meragukan orang-orang berbakat seperti itu. Lalu, identitasnya sebagai wajah perak benar-benar terungkap. Saya hanya tidak tahu apakah Huang Fu Siyu telah memberitahu orang lain bahwa dia adalah orang yang berwajah perak. Lindong yakin dengan identitasnya sebagai Yin Mian, dan setelah ditemukan oleh Huang Fu Siyu, dia tidak siap untuk terus berpura-pura. Karena orang lain punya bakat seperti itu, berpura-pura bodoh tidak akan berhasil, jadi jujur saja. Sekarang Nona Siyu sudah mengetahui identitasku. Kalau begitu aku tidak bisa berkata apa-apa. Ya, aku memang orang yang berwajah perak. Tapi aku belum mau membeberkan identitasku. Jadi aku minta Nona Siyu membantuku menyimpannya. Sebuah rahasia. Lindong menghela nafas. Dia berkata setelah menarik napas. Kenapa, Lindong? Yang lain ingin menjadi orang yang menarik semua perhatian. Berharap seluruh dunia tahu betapa hebatnya dirimu. Tapi kamu berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan dirimu dan mencoba menjadikan dirimu biasa-biasa saja.
Meskipun kamu disebut-sebut keadaan biasa-biasa saja di mata orang lain, masih terlihat begitu mempesona. Huang Fu Xiu menatap Lin Dong dengan sepasang mata yang indah dan menawan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Lin Dong ingin menyembunyikan kekuatannya. Tidak ada alasan, aku hanya tidak menyukainya. Dan bukankah menurutmu kekuatanku sama sekali tidak sesuai dengan usiaku? Usia? Tapi kamu berhasil. Gut Ranker tingkat akhir berusia 22 tahun belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kecil kemungkinannya ada orang yang akan mengejarmu. Huang Fu Xiu berkata dengan kagum. Kekuatan Lin Dong sudah berada di level yang sama dengan kakeknya, namun usianya tidak setua kakeknya. Dia benar-benar monster yang tak terlukiskan. Tidak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa angin akan menghancurkan pepohonan yang indah di hutan. Hal ini berlaku untuk tumbuhan, apalagi manusia. Begitu identitasku terungkap, banyak kekuatan asing pasti akan menemukannya cara untuk menyingkirkanku. Jadi untuk menyelamatkan hidupku, aku harus tetap low profile. Mengerti? Lin Dong menjelaskan. Pepohonan yang seindah hutan akan hancur ditiup angin. Itu sebelum kamu besar nanti. Tapi sekarang kamu sudah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Angin macam apa yang bisa menjatuhkanmu? Kekuatan mendiang dewa level daftar sudah berada di level di puncak dunia. Kakek saya akan berusia 90 tahun. Tetapi dia baru berada di tahap akhir peringkat. Dewa orang-orang di luar dunia. Anda tidak mendengarkan apa yang dikatakan Chris Soto. Apakah leluhur keluarga mereka lebih kuat daripada Tuan Song? Tuan Song berada di urutan teratas daftar dewa. Begitu orang-orang ini tahu bahwa saya mungkin mengancam mereka di masa depan. Akankah mereka melepaskanku? Apa yang harus aku lakukan jika monster tua yang lebih kuat menyerangku? Aku bahkan tidak bisa melarikan diri dengan kekuatanku saat ini. Huang Fu Xiu memikirkannya, dan Lin Dong memang benar. Meskipun dia telah mencapai tahap akhir dari peringkat dewa, tapi masih ada orang yang bisa mengalahkannya. Jika pasukan asing mengetahui bahwa dia masih sangat muda dan memiliki kekuatan untuk mencapai tahap akhir daftar dewa, mereka pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk terus berkembang. Tapi benarkah ada orang di dunia ini yang bisa melampaui Song Ximin? Dia ingat kakeknya pernah berkata bahwa puncak daftar dewa sepertinya adalah kekuatan tempur puncak di dunia. Sekarang tidak ada orang yang bisa mencapai tingkat kekuatan melebihi peringkat dewa. Tetapi bahkan jika dia mencapai puncak daftar dewa, dengan kekuatan Lin Dong di tahap akhir daftar dewa, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Huang Fu Xiu bertanya. Nona Xiu, selama Anda merahasiakan masalah ini dan tidak memberitahu siapapun, itu akan sangat membantu saya. Saya masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk tumbuh. Ketika saya tumbuh hingga saya tidak lagi takut pada siapapun, saya bisa mengungkapkannya. Identitas, omong-omong, Anda tidak memberitahu orang lain tentang hal itu. Tidak, Lin Dong. Jangan khawatir, saya akan merahasiakannya untuk Anda, Huang Fu Xiu berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu terima kasih, Nona Xiu, Lin Dong, kita seharusnya berteman sekarang, kan? Ya, tentu saja. Kalau begitu panggil saja aku Xiu, bisakah kamu menghilangkan kata, Nona? Menurutku kedengarannya aneh. Baiklah kalau begitu, aku akan memanggilmu Xiu mulai sekarang. Lin Dong, aku punya pertanyaan untukmu. Kamu bertanya, bagaimana kamu berlatih sejak lahir? Bagaimana aku bisa mencapai tahap akhir peringkat dewa hanya dalam 23 tahun peringkat? Sebenarnya, saya tidak tahu. Bagaimanapun, saya telah berlatih untuk mencapai keadaan saat ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kamu benar-benar luar biasa, Huang Fu Xiu menghela nafas.
Apakah kamu percaya dengan apa yang aku katakan? Lindong bertanya dengan mata terbuka lebar. Dia hanya ingin berurusan dengan Huang Fuxiu, tapi dia tidak menyangka Duo Fang benar-benar mempercayainya. Percaya? Kenapa kamu tidak percaya? Kata Huang Fuxiu. Dia secara alami percaya pada Lindong, karena Lindong jelas merupakan anak keberuntungan yang dikatakan kakek. Kalau tidak, mustahil menjelaskan mengapa dia bisa mencapai kondisi seperti itu pada usia ini. Memecahkan masalah paparan identitas, Lindong merasa jauh lebih santai. Meskipun dia benar-benar terekspos, dia mungkin tidak dalam bahaya. Bagaimanapun juga, dia sudah berada di urutan teratas daftar dewa. Namun karakternya tetap suka rendah hati. Jika 3 hingga 5 puncak tingkat dewa datang menyerangnya, mereka mungkin masih terbunuh. Dengan karakternya yang berhati-hati, segala kemungkinan harus dihilangkan. Tunggu hingga Anda dapat menembus kekuatan mental Anda dan mencapai batas level dewa. Dalam kasus batas ganda, dia dapat melampaui puncak daftar dewa dan melangkah ke level lain dengan 1 kaki. Hanya dengan begitu dia bisa merasa nyaman sepenuhnya. Jangan khawatir, sistem akan diketahui orang lain. Keduanya sedang mengobrol di kapal pesiar. Lindong tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya tidak butuh waktu lama ketika mereka datang dari Dark Corner, kan? Sudah berapa lama sekarang? Mungkinkah kita menuju ke arah yang salah? Jika ini terus berlanjut, bukankah kita akan semakin menjauh dari sudut gelap? Lindong segera berlari ke ruang kendali dan menghentikan kapalnya. Kemudian dia berjalan keluar dan berkata dengan malu-malu, "Siyu, menurutku kita mungkin salah arah. Sepertinya kita tidak menghabiskan banyak waktu ketika kita datang ke sini. Sekarang setidaknya beberapa kali waktu telah berlalu. Tapi kita masih belum melihat tanduk kegelapan." "Ya, saya sudah menemukannya sejak lama," kata Huang Fuxiu sambil tersenyum. Dia memang sudah lama mengetahui bahwa dia menuju ke arah yang salah. "Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu berduaan dengan Lindong, jadi aku tidak mengatakannya keras-keras. Jika kamu mengetahuinya, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Sekarang kita tidak tahu seberapa jauh kita telah melangkah," Lindong bertanya dengan ragu. "Hanya kita berdua, tidak ada orang lain yang akan mengganggumu. Lagi pula, kamu di sini, kamu bisa menangkap ikan, membunuh ikan, memanggang ikan, dan kamu tidak lapar. Akan lebih baik lagi jika kamu bisa memiliki anak lagi." "Oke," kata Huang Fuxiu penuh kerinduan. Lindong terkejut dengan pemikiran Huang Fuxiu. Apakah mereka baru pertama kali bertemu hari ini? Huang Fuxiu sebenarnya ingin hanyut di laut bersamanya dan punya anak. Tidak dapat mengerti, apakah gadis ini tergila-gila pada laki-laki? Ataukah ada yang salah dengan otakmu karena sedang mengasingkan diri? Sayang sekali jika wanita cantik seperti itu mengalami masalah otak. Siyu, kenapa kamu mempunyai pemikiran seperti itu? Tanya Lindong. "Lindong, izinkan aku jujur padamu. Sebenarnya, kali ini aku datang dengan misi dari keluarga Huang Fuku," kata Huang Fuxiu kepada Lindong. "Apa misinya? Menikah dengan pemenang acara jenius ini, orang nomor 1 di generasi muda Tiongkok." "Mengapa? Keluargaku juga ingin menikahkanmu dengan pemuda nomor 1 di Tiongkok. Apa rahasia di balik ini?" tanya Lindong penasaran. Huang Fuxiu berpikir sejenak dan berkata, "Sederhananya, dunia akan membawa bencana. Dan jika Anda ingin selamat dari bencana ini dengan aman, Anda memerlukan 1 orang. Orang ini mungkin adalah generasi muda nomor 1 di dunia, Tiongkok." "Bencana apa? Saya tidak tahu. Bisa dimengerti? Apakah hal semacam ini dapat diandalkan? Nenek moyang keluarga tidak akan menuliskannya secara acak untuk khawatir generasi muda." "Mereka pasti punya dasar untuk merekamnya seperti ini.
Lin Dong terdiam. Keluarga dan sekte kuno semuanya meramalkan bahwa dunia akan membawa bencana besar. Lalu apakah sistem saya dapat dikaitkan dengan prediksi bencana tersebut? Kalau tidak, bagaimana mungkin sistem magis tiba-tiba mendatanginya? Mungkinkah dia yang terpilih, sistem bergabung dengan Anda untuk menyelamatkan dunia? Menjadi penyelamat, ini terlalu konyol, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak ada yang istimewa dari Anda. Saya tidak mengerti, jangan pikirkan itu. Kalau begitu, bukankah kamu harus menunggu sampai festival Tianjiao berakhir? Mengapa kamu mengikutiku? Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak ingin menjadi orang nomor satu di generasi muda Tiongkok. Anggap saja itu urusanmu. Tapi gelar orang nomor satu di generasi muda di Tiongkok bukanlah urusanmu. Itu pasti kamu, orang tingkat dewa akhir berusia 22 tahun ada orang lain yang bisa melampauimu. Alasan kamu datang ke sini sebenarnya untuk menikah denganku dan kemudian menarikku ke kamp keluarga Huang Fu. Bisakah aku membantumu selama bencana? Tanya Lin Dong. Ya, tapi menurutku akan menyenangkan bisa terhanyut di laut bersamamu tanpa harus khawatir akan bencana apapun. Mendengar jawaban Huang Fu Siyu, Lin Dong merasa percaya diri. Adapun kalimat terakhir yang diucapkannya, tentang keinginannya untuk hanyut di laut bersamanya, Lin Dong otomatis mengabaikannya. Lin Dong berpikir sejenak dan berkata, Siyu, kami berteman. Filosofi ayahmu Huang Fu Zheng Xiong sejalan dengan filosofi saya, dan gaya keluarga Huang Fu juga baik. Jika ada bencana besar di masa depan, saya berjanji untuk membantu keluarga Huang Fu-mu. Oke. Kamu tidak harus menikah denganku, Lin Dong. Apakah kamu begitu tidak mau menikah denganku, atau apakah aku tidak cukup menarik? Sebagai wanita dari keluarga Huang Fu, nasibku sudah ditentukan. Saya juga akan menikah dengan orang lain di masa depan. Jika saya harus memilih seseorang untuk dinikahi, saya harap itu adalah Anda. Huang Fu Siyu berkata dengan suara rendah, Siyu, kamu sangat cantik dan menarik, tapi aku sudah punya pacar. Namanya Yun Si, dan namanya juga ada kata, Si, seperti kamu. Kami memiliki hubungan yang baik, dan aku tidak bisa kasihan padanya. Jadi aku hanya bisa meminta maaf dan tolong berhenti membuang-buang waktumu untukku. Lin Dong berkata sambil tersenyum pahit, saya tidak peduli jika Anda punya pacar. Dalam keluarga besar seperti kami, agar keluarga menjadi sejahtera, kepala keluarga dan banyak anggota keluarga dekatnya dimiliki oleh lebih dari satu wanita. Keceplos, tapi dia peduli, jawab Lin Dong. Jadi itu artinya kamu sebenarnya tidak peduli, selama kamu lulus ujian menjadi pacarmu, kan? Huang Fu Siyu mengedipkan matanya yang besar dan indah dan bertanya. Aku, Lin Dong tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Huang Fu Siyu akan menjawab seperti ini. Seperti yang diharapkan, keluarga-keluarga penyendiri ini masih hidup dalam sistem sosial kuno di masa lalu. Siyu, karena kamu telah bergabung dengan dunia ini, kamu harus memahami dan mematuhi sistem sosial modern. Seorang pria hanya dapat memiliki satu wanita. Kamu harus meninggalkan kebiasaan kuno. Aku mengerti bahwa keluarga kita yang tersembunyi seringkali keluar untuk memahami dunia luar. Meski kamu hanya bisa menikahi satu istri di masyarakat modern, nyatanya banyak orang berkuasa yang memiliki lebih dari satu wanita. Aku bisa menjadi kekasihmu, Lin Dong hampir pingsan. Seorang wanita cantik yang menakjubkan benar-benar mengatakan dia akan menjadi kekasihnya. Apakah kamu mengatakannya secara alami? Siapa yang sanggup menanggung kuda ini? Tenang, tenang, Lin Dong. Kamu harus berhenti. Kamu sudah memiliki Yun Si. Kamu tidak boleh kasihan padanya. Lin Dong Sin diam-diam melafalkan mantra penenang untuk perlahan menenangkan hatinya yang gelisah. Si Wei,
Kenapa kamu melakukan ini? Tidak mungkin. Siapa yang membuatmu begitu baik? Setelah melihatmu, pria lain benar-benar tidak bisa menatap mataku. Ini benar-benar tidak mungkin bagi kami. Aku sangat mencintai Yunsi dan aku tidak akan menyakitinya. Aku tahu. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu. Lin Dong terdiam beberapa saat dan memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Si Wei, tolong tetap di perahu sebentar sementara aku mencari arah ke sudut gelap, kalau tidak kita mungkin tidak bisa menemukan jalan kembali. Lin Dong berdiri dan berkata, Tidak, Lin Dong, kamu bawa aku pergi, atau ikut aku naik perahu. Aku tidak ingin tinggal di sini sendirian. Huang Fu Siyu segera berdiri, meraih tangan Lin Dong dan berkata dengan gugup. Lin Dong memandang Huang Fu Siyu dan menemukan sedikit kepanikan di matanya. Apakah dia takut akan meninggalkannya di laut? Prajurit pangkat naga belum bisa terbang. Jadi jika mereka menghadapi gelombang besar di laut, hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Oke, aku akan membawamu bersamaku. Lin Dong tidak punya pilihan selain mengatakan ini. Ya, Huang Fu Siyu mengambil 2 langkah ke depan dan secara alami datang untuk memeluk Lin Dong dengan erat. Lin Dong hanya merasakan semburan wangi, dan dipeluk erat oleh Huang Fu Siyu. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya tidak menginginkan perselingkuhan seperti ini. Ini sangat membuat frustrasi. Dia adalah pria normal. Dan dia adalah pria yang baru saja mencicipi buah terlarang bersama Yunsi. Wanita lembut dan cantik di depannya merupakan tantangan besar bagi tekadnya. Setelah Lin Dongxin diam-diam melafalkan mantra penenangan 100 kali, dia membawa Huang Fu Siyu ke langit dan pergi ke arah acak dengan kecepatan tinggi. Lin Dong membawa Huang Fu Siyu kembali ke sudut gelap dari udara, lalu berpisah. Meskipun Huang Fu Siyu sedikit enggan untuk pergi, dia tahu bahwa dia dan Lin Dong hanyalah teman biasa sekarang dan tidak bisa tinggal bersama selamanya. Dia sangat puas bisa menyatukan Lin Dong untuk waktu yang lama hari ini. Selain itu, dia juga harus kembali ke keluarganya dan melaporkan kepada keluarganya apa yang terjadi di Festival Tianjiao. Kedua kekuatan ini, keluarga Tang dan aliansi Xingxiu, harus dilenyapkan, jika tidak maka mereka pasti akan menjadi bencana di masa depan. Biarkan keluarga Huang Fu memimpin masalah ini, dan saya yakin sekte dan keluarga lain akan berpartisipasi. Namun, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan urusan Lin Dong. Karena dia berjanji pada Lin Dong untuk menjaga rahasianya, dia pasti akan melakukannya. Lin Dong mengadakan pertemuan dengan manajemen puncak Red Flame Mercenary Group, lalu meninggalkan Dark Corner, kembali ke Tiongkok, dan naik pesawat ke Kyoto di kota terdekat. Dengan ancamannya untuk membunuh wali tingkat dewa di Festival Tianjiao, saya yakin tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sudut gelap untuk saat ini. Terlebih lagi, kekuatan asing yang bermusuhan ini seharusnya sudah tenang untuk sementara waktu setelah kematian seorang penjaga tingkat dewa. Dia masih membutuhkan sedikit waktu untuk tumbuh dewasa. Jumlah poin Shenhao sekarang melebihi 3.000, dan saya yakin akan segera mencapai 10.000. Ketika saatnya tiba untuk menembus kekuatan mental ke tingkat dewa, kekuatannya juga akan ditingkatkan. Meskipun dia sekarang berada di puncak daftar dewa, dia seharusnya tidak menandingi Song Ximin, seorang veteran berpengalaman di puncak daftar dewa. Anda masih perlu terus meningkatkan kekuatan mental Anda. Setelah tiba di Kyoto, Lin Dong menghubungi Yunsi dan memberitahunya bahwa dia telah tiba di Kyoto dan akan segera datang menjemputnya. Yunsi tentu saja sangat senang ketika dia menerima telepon Lin Dong. Dalam perjalanan ke rumah Yunsi, Yunsi sendirian di rumah. Lin Dong menjemput Yunsi dan bersiap untuk berpindah tempat. Dia masih belum terbiasa dan tidak bisa melepaskannya. Sore harinya, Ibu Yunsi,
Guan Meiling secara pribadi menelepon Lin Dong dan bertanya apakah Yun Si bersamanya. Meskipun Guan Meiling menerima telepon dari Yun Si bahwa dia tidak akan kembali setelah bermalam bersama Lin Dong, dia masih merasa tidak nyaman setelah menelepon Lin Dong untuk mengonfirmasi. Lin Dong menutup telepon dari Guan Meiling dan berkata kepada Yun Si sambil tersenyum, "Yun Si, apa maksudmu bibi Guan menelepon sekarang?" Aku tidak tahu, kepala, dia berkata sambil masuk ke dalam selimut. Mereka baru saja mengalami pertarungan sengit, meskipun ini bukan pertama kalinya bersama Lin Dong, karena kepribadiannya, dia masih sedikit pemalu dan tidak bisa melepaskannya. Lin Dong awalnya mencicipi buah terlarang untuk pertama kalinya, dan mengalami godaan dari dua wanita cantik, Luo Hongyu dan Huang Fu Xiyu, di pulau terpencil. Ketika dia datang ke Kyoto, hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan Yun Si untuk mematikan api jahat. "Aku pikir bibi Guan memperhatikanmu untukku, mengapa kamu menatapku?" Yun Si mengangkat kepalanya dan bertanya. "Ibu mertua ini baik sekali. Selama kamu tidak pulang pada malam hari, dia pasti akan meneleponku untuk konfirmasi. Kalau ku bilang kamu tidak di sini bersamaku, dia pasti akan menemukanmu kembali." "Oke, Lin Dong, kamu sebenarnya berkolusi dengan ibuku untuk memata-mataiku." "Aku tidak berkolusi dengan bibi Guan, tapi dia menawarkan diri untuk membantuku mengawasimu. Dia mungkin juga berpikir akan sulit menemukan menantu sepertiku." "Cantik, apa yang kamu lakukan?" "Tidak lagi. Tidak, kita harus begadang semalaman." Keesokan harinya, Lin Dong mengantar Yun Si kembali. Meski dia bekerja keras hingga tengah malam tadi malam dan tidak tidur hingga tengah malam, Lin Dong tetap energi dan segar hari ini. Jika bukan karena Yun Si tidak tahan dan merasa kasihan padanya, Lin Dong pasti akan begadang semalaman. Fisik tingkat dewa tertinggi bukanlah lelucon. Selain meningkatkan kekuatan fisiknya, Lin Dong akhirnya menemukan manfaat kedua yang juga disukai setiap pria. Saat ini, Yun Si masih tidur di kursi belakang. Dia sangat lelah. Dia hanya orang biasa, tapi dia tidak tahan dengan siksaan Lin Dong. Sepanjang tengah malam, siapa yang bisa ditanggung oleh orang biasa? Lin Dong awalnya ingin meninggalkan Yun Si untuk tidur, tapi dia akan pergi untuk berbicara dengan Song Simin nanti. Dia tidak tahu berapa lama. Jika sesuatu terjadi dan dia tidak bisa kembali, Yun Si tetap tidak akan bisa kembali aman sendirian, jadi dia harus meninggalkannya sendirian dulu. Memarkir mobil di pintu masuk villa Yun Si, Lin Dong keluar dari mobil dan membuka pintu belakang. "Yun Si, kamu pulang, aku akan datang menemuimu setelah aku menyelesaikan pekerjaanku." "Baiklah, biarkan aku tidur lebih lama, aku terlalu lelah tadi malam." "Lin Dong, kamu orang jahat besar." Yun Si terpesona, dia menjawab dengan samar. Lin Dong tidak punya pilihan selain mengambil Yun Si, membuka pintu menggunakan sidik jari Yun Si, dan masuk. Begitu dia memasuki pintu, Lin Dong melihat Guan Meiling ada di rumah. Guan Meiling sedang menonton TV di ruang tamu. Setelah mengatur urusan perusahaan di pagi hari, dia menunggu di rumah sampai Yun Si kembali. Ngomong-ngomong, dia bertanya tentang Lin Dong, yang sudah beberapa hari tidak mendengar kabar dari Lin Dong. Dia sekarang lebih mengkhawatirkan Lin Dong daripada Yun Si. Ketika dia mendengar pintu terbuka, dia berbalik untuk melihat ke pintu. "Apa yang sedang terjadi di sini?" Saya melihat Lin Dong kembali dengan Yun Si di pelukannya. Guan Meiling sedikit bingung. "Tidak apa-apa saat aku keluar kemarin. Tapi kenapa saat aku kembali pagi ini terlihat seperti ini?" "Apa yang telah terjadi, Lin Dong? Apa yang terjadi? Yun Si? Ada apa dengan Yun Si?" Guan Meiling segera berdiri dan bertanya dengan gugup. Yun Si adalah satu-satunya putri pasangan itu. Apa yang akan terjadi jika terjadi sesuatu?
Bibi Guan, Yunsi baik-baik saja. Dia terlalu lelah. Aku akan menggendongnya untuk istirahat. Lindong menjawab dengan sedikit malu. Terlalu lelah? Guan Meiling bertanya dengan bingung. Ya, aku terlalu lelah. Setelah Lindong selesai berbicara, dia membawa Yunsi ke atas. Guan Meiling khawatir dan mengikutinya. Lindong membaringkan Yunsi di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Yunsi masih berkata dengan bingung, Lindong, kamu benar-benar orang jahat, kamu telah menindasku sejak kamu kembali. Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Kamu bahkan mengatakan kamu tidak menginginkanku lagi. Namun kamu datang. Dan kamu datang lagi. Lindong berharap dia bisa menemukan lubang di tanah. Setelah masuk, dia tahu bahwa Guan Meiling juga mengikutinya. Dia pasti mendengar kata-kata ini. Bibi Guan, jika ada hal lain yang harus kulakukan, aku akan pergi dulu. Aku akan datang menemui Yunsi setelah aku selesai. Lindong berbalik dan berkata dengan berani. Lindong, bukannya Bibi Guan ingin mengatakan sesuatu padamu, tapi anak muda harus tahu cara menahan diri. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada Yunsi. Jika kamu tidak merasa bersalah, aku, sebagai seorang ibu, tetap saja merasa tidak enak. Wajah Guan Meiling memerah. Bu Juan mengkritik. Ya, Bibi Guan benar. Aku sudah berhari-hari tidak bertemu Yunsi, jadi aku tidak bisa menahan diri. Aku akan memperhatikannya lain kali. Lindong cepat-cepat berkata dengan suara rendah. Coba pikirkan, saya adalah makhluk super yang berada di urutan teratas daftar dewa. Di depan ibu mertua saya harus mengakui kesalahan saya dengan patuh. Sehat, sungguh memalukan bagi orang yang menduduki peringkat teratas dalam daftar dewa. Ngomong-ngomong, kamu sibuk apa akhir-akhir ini? Kenapa kamu lama sekali tidak ke Kyoto? Guan Meiling bertanya, mengganti topik pembicaraan. Inilah tujuannya. Saya baru saja mengkritik Lindong hanya untuk mencari topik. Dia berharap mereka bisa tetap bersama setiap hari. Seorang wanita, lambat laun saya menjadi terbiasa. Selama berabad-abad yang ada hanya lembu yang habis. Bagaimana bisa ada ladang yang rusak? Dia tidak tahu kalau kekuatan fisik Lindong telah mencapai batas daftar dewa. Tadi malam, aku membuat Yunsi sibuk sampai tengah malam, dan aku kelelahan, tapi aku tidak melakukan apapun. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yunsi begitu lelah sekarang? Guan Meiling ingin bertanya pada Lindong di mana dia berada akhir-akhir ini. Apakah dia pergi ke luar negeri lagi untuk bertemu Zhao Xuan, manajer umum Donglai Capital? Dia dengan hati-hati memeriksa informasi Zhao Xuan dan merasa bahwa wanita ini jelas merupakan ancaman besar. Kecuali latar belakangnya yang buruk, segala sesuatunya luar biasa dalam hal kemampuan, penampilan, dan metode. Bibi Guan, ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan selama periode ini, jadi saya pergi ke luar negeri dan tidak berada di dalam negeri. Lindong menjawab dengan jujur. The Dark Corner memang sudah tidak ada lagi di China. Jadi benar jika dikatakannya sudah tidak ada di negara tersebut. Guan Meiling mengerutkan kening. Sungguh. Dia pergi ke luar negeri untuk bergaul dengan wanita itu lagi. Laki-laki memang bukan hal yang baik. Istri manja di rumah tidak dimanjakan. Tapi dia ingin keluar untuk bergaul dengan wanita. Tapi itu juga tidak benar. Jika Lindong pergi ke luar negeri untuk bergaul dengan Zhao Xuan, dia tidak akan menyiksa Yunsi seperti ini setelah dia kembali. Ini jelas menimbulkan kepanikan. Dia seharusnya benar-benar sibuk dengan urusan perusahaan. Lagi pula, kios Donglai Capital sangat besar sekarang. Valuasinya akan segera melampaui angka 10 triliun. Ini adalah momen bersejarah. Donglai Capital akan segera menjadi Donglai Chaebol. 10 triliun? Berapa banyak ini? Angka astronomi?
Yang terpenting adalah Lindong kini menempati 100% ekuitas Donglai Capital. Tidak ada perusahaan grup besar di dunia yang mampu melakukan hal ini. Apalagi Lindong tidak memiliki ayah atau saudara laki-laki dan perempuan, hanya beberapa paman dan bibi. Ini tidak mungkin, Yunsi harus diizinkan memberi Lindong seorang anak. Kalau tidak akan ada orang yang mewarisi perusahaan sebesar itu. Saya harus mengatakan bahwa Guan Meiling memang berpikir jauh ke depan. Lindong, apakah kamu dan Yunsi tidak mengambil tindakan apapun? Guan Meiling bertanya lagi. Ah, tindakan apa yang harus diambil? Lindong bertanya dengan bingung. Ini adalah tindakan untuk menghindari kehamilan. Guan Meiling hanya bisa tersipu setelah mengatakan ini. Tapi tidak mungkin, dia harus memikirkan putrinya. Demi kebahagiaan masa depan Yunsi, dia tidak peduli dengan hal ini. Wajah Lindong penuh keheranan. Untuk sesaat, saya tidak tahu harus menjawab apa. Mengapa Guan Meiling begitu sering berpikir, bukankah terlalu tidak pantas untuk bertanya? Itu benar-benar tidak dibatasi, dan kemampuan melompati katak sangat kuat. Pada dasarnya, aku belum mengambil langkah apapun, Lindong menjawab dengan tergagap. Anak pertama seorang wanita sangatlah penting. Menurut penelitian ilmiah, anak yang lahir dari anak pertama seorang wanita jauh lebih pintar dari anak berikutnya. 1. Jadi dia tidak boleh membatalkannya. Jika kamu hamil, mintalah Yunsi untuk putus sekolah dan melahirkan bayinya. Guan Meiling berkata dengan santai. Agar Yunsi bisa menangkap Lindong, jangan biarkan menantu super kaya ini lolos. Dia benar-benar berusaha keras untuk itu. Apakah ada hal seperti itu? Lindong bertanya dengan ragu. Ya, tentu saja, ini diteliti oleh para ahli dan profesor asing. Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak peduli sama sekali. Lalu, apakah Yunsi setuju? Setuju. Dia pasti akan setuju. Lagi pula kalian sudah lama bersama. Tidak masalah jika kalian punya bayi lebih awal. Kalian akan menikah setelah lulus. Kalau kamu benar-benar hamil, jika Yunsi setuju, lahirkan saja dia, Lindong berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia telah memutuskan Yunsi dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Yunsi meninggalkannya. Tidak masalah jika dia melahirkannya cepat atau lambat. Oke, kamu harus bekerja keras. Bibi akan memberi Yunsi istirahat yang baik hari ini. Guan Meiling berkata dengan gembira. Lindong benar-benar bingung dan sedikit bingung. Baru saja, Guan Meiling memintanya untuk menahan diri. Kini dia diminta bekerja keras lagi. Lindong bahkan tidak mengerti apa yang dipikirkan ibu mertuanya. Baiklah, Bibi Guan. Baiklah, aku akan pergi jika ada urusan lain. Aku serahkan Yunsi padamu untuk saat ini. Aku akan datang menemuinya setelah aku selesai. Lindong berpikir untuk segera pergi dari sini. Kalau tidak, saya tidak tahu pertanyaan aneh apa yang akan ditanyakan Guan Meiling sebentar lagi. Kalau begitu pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Apakah kamu ingin datang untuk makan malam-malam ini? Belum tentu. Jika aku datang, aku akan menelepon Yunsi dulu. Tidak apa-apa, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Bibi Guan, kalau begitu aku pergi dulu. Lindong meninggalkan rumah Yunsi. Mengemudi mobil, kami langsung menuju kediaman Song Simin. Kini Lindong tidak perlu melalui pemeriksaan ketat sebelum masuk dan keluar kediaman Song Simin. Tak lama kemudian kami sampai di depan halaman tempat tinggal Song Simin. Keluar dari mobil, buka pintu dan masuk. Song Simin masih melatih keterampilan tinju yang tampaknya lemah secara perlahan di halaman. Tapi Lindong tidak melihat Song Jia. Dulu, Song Jia selalu menonton dari samping. Melihat Lindong masuk, Song Simin berhenti berlatih. Lindong ada di sini, ayo duduk.
ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Song Simin. Kemudian dia berbalik dan duduk di meja batu. Tuan Song, sama-sama. Setelah Lindong mengatakan itu, dia berjalan mendekat dan duduk di seberang Song Simin. Song Simin mengambil teko di atas meja batu, menuangkan secangkir untuk Lindong, dan berkata, bagaimana kalau mencobanya? Tidak semua orang bisa meminum tehku. Lindong mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan berkata, enak sekali. Dia tidak tahu bagaimana cara mencicipi teh. Di matanya, teh hanyalah pelepas dahaga, tidak ada bedanya dengan air putih. Song Simin tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu kalau Lindong sama sekali tidak memahami aspek ini. Bersambung.